Bu Har. Pati nang bukubalan ni Makto apa? Iya, Aja, makasih. Bocor. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya ka salah kumpul sa tujuh hari. Heni Herdiani, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, menjadi moderator pada acara webinar siang ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim secara virtual. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, untuk kelancaran acara kegiatan webinar hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu sekalian, perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, kini telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga pelayanan publik. Bahkan tidak terasa sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita sapa dulu nih, narasumber kita sudah hadir di ruang Zoom. Yang saya hormati Ibu Hajah Indah Pujiastuti SPD MPD, narasumber hebat kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kemudian seluruh peserta webinar yang telah hadir di ruang Zoom. Hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI, Artificial Intelligence, terutama dalam pembelajaran, sehingga AI dapat dimanfaatkan secara bijak dan produktif dengan harapan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik atau murid-murid. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan pantun Bapak dan Ibu. Cakep. Banyak, ya, nggak banyak, ada 20 pantunnya. Cakep. Ya, Ya, cakep. belum. Ah, belum ya. Bunga melati harum mewangi, Cakep. tumbuh indah Cakep. di Taman Sari. Terima kasih. Teknologi maju kita pelajari, bahas AI dengan semangat tinggi. Ya, Cakep. terima kasih. Satu lagi nih, bunga mawar merah berseri, tersenyum Cakep. indah di pagi hari. Indah semua ya, karena pemateri kita namanya Ibu Haja Indah ya. Bisa Bunga aja. mawar merah berseri, tersenyum indah di pagi hari. Mari kita ikuti webinar hari ini. Ibu Indah, dipersilahkan berbagi. Ya, mangga Ibu Baik, Haja Indah, silakan. baik, terima kasih Ibu Heni. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Oh, jelas. jelas ya. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Yang saya hormati pengawas terinspirasi yang hebat Ibu Dwi Yusmi. Kemudian yang saya banggakan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru-guru hebat yang pada siang hari ini eh, menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita akan berbagi mengenai teknologi AI dalam pembelajaran. Adalah sebuah kebanggaan buat saya bisa hadir dalam virtual Zoom ini atau di dalam Zoom meeting ini untuk sama-sama meningkatkan pembelajaran dan pendidikan untuk ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita dalam 1 jam setengah ke depan akan bersama-sama mendiskusikan apa yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa
perkembangan saat ini yang terjadi di dunia pendidikan ini membawa perubahan-perubahan juga kepada kita. Tidak hanya kepada para guru, Itu bagus kepala Pak. sekolah, Fungsinya dan ada juga spekernya para kalau handphone pengawas. ini Bapak, Ibu 90 yang saya hormati, izin ya, saya 100 akan share suaranya screen dulu. Tapi sebelumnya, saya boleh pantun juga nggak, Ibu Moderator, Ibu Heni? Boleh nggak? Tentu Satu, saja kalau saya boleh, satu aja. boleh, 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 boleh. Kalau Bu Satu Heni sip. paketnya banyak tuh 20, saya satu aja ya. Siap, Enggak siap. banyak beliau. Ya, mari kita mulai dengan pantun semangat dulu. Pagi Kapannya cerah mau pakai burung itu apa pakai ini? berkicau. Ada yang bocor ya? Mohon, Sama mohon Bapak tidak. Ibu. Ibu Dita, mohon di mute dulu ya Ibu Dita. Terima kasih. Baik, pantunnya saya akan sampaikan. Pagi cerah burung berkicau. Cakep, Cakep. Sambut hari penuh makna. cakep. Cakep. AI bukan untuk menakutkan guru yang galau, tapi jadi sahabat baru dalam dunia pembelajaran kita. Ini yang akan kita Cik, Cakep. bahas ke depannya. cakep. Bahwa sesuatu yang baru itu kadang-kadang perlu adaptasi bagi kita dalam menyesuaikan ke arah yang lebih baik gitu ya. Baik, Ibu Bapak, seiring berjalannya waktu, saya izin mau share screen dulu. Tapi belum kepaparan, mau langsung ke ini. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat Belum, nggak? belum. Belum. Oh, Oh, masih sudah, sudah. loading ya. Sudah. Apakah terlihat? Ya, Bapak Ibu, silakan masuk ke Mentimeter ya. Bapak Ibu ketik atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar atau Bapak Ibu bisa buka browser baru, new tab di dalam kalau yang menggunakan laptop, kemudian ketik ini menti menti.com atau Mentimeter, terus masukkan kodenya 19099776. Di situ ada Mentimeter. Ya, Mister Paris, ada yang sudah bisa masuk? Oh ya, satu kata yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar artificial intelligence atau AI. Yang pertama canggih, ini sudah ada yang masuk. Oke, ada lagi digital. Ya, digital. Good. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya ketika kita mendengar kata artificial intelligence, selain kata canggih dan digital, apalagi memudahkan. Wah, luar biasa. Membantu. Good. Digitalisasi. Yes, thank you. Magic. Magic apa nih? Magic com, magic word, magic. Membantu. Wah, ya. Magic artinya bisa membuat sesuatu di luar ekspektasi kita, membuat lebih lebih dari yang kita bayangkan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ah, jadi ketika kita mendengar artificial intelligence, itu yang terlintas saat itu adalah mesin kalau saya pada awalnya gitu ya. Tapi ya, saya ingin pendapat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau yang terkendala dengan mentinya bisa ke Zoom chat ya, di chat room bisa menyampaikan pendapatnya seperti apa yang terlintas ketika mendengar kata artifisial. Bisa menuliskan pendapatnya mengenai artificial eh, intelligence ini. Oke, kalau terkendala dengan aplikasinya. Oke, sudah Bapak Ibu? Tidak ada yang mau berpendapat. Bapak Ibu, ini yang saya pakai adalah Mentimeter. Ini terbatas untuk pesertanya, gitu ya.
Oke, saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sharekan. Yang terlintas tadi ada canggih, ada memudahkan, itu udah sebagian menjawab ya. Itu. Nah, amazing, iya Bunda. Ketika kita mendengar artificial intelligence pasti amazing, sesuatu yang bisa membuat yang kita inginkan itu bisa terjadi. Gitu. Baik, sekarang saya akan share screen-nya, izin ya. Butuh. Oh ya. Sambil menunggu jika ada yang ingin memberikan pendapat mengenai artifisial ini, diperkenankan di chat Zoom meetingnya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Sudah muncul, Ibu Heni? Belum, belum. Belum Belum. ya? Ya, belum. Memang baru saya klik share ini. Apakah sudah muncul ya? Kalau sekarang ya, saya akan perbesar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana yang sudah diagendakan di pengawas Brilian, di komunitas belajar pengawas Brilian, pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau kita sering menyebutnya AI dalam pembelajaran itu seperti apa. Ya, Eh, sebelumnya kita overview ya. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas banyak tentang literasi digital, bahwa literasi digital di saat ini sangat penting membawa kita sebagai insan manusia yang diberi akal sehat, bahwa kita mempunyai kreativitas dalam memaknai adanya sebuah teknologi yang saat ini sangat berkembang jauh di atas ekspektasi atau bayangan kita sebagai insan pendidikan. Nah, overview untuk webinar hari ini yang berkaitan dengan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Kenapa sih kita butuh pemanfaat ini? Ya, mungkin Bapak Ibu, kita perlu sadari bahwa saat ini kita itu berhadapan dengan siswa atau murid Gen Z, di mana anak-anak Gen Z ini sudah hidup di era teknologi. Daya tahan fokusnya rendah, butuh pembelajaran menarik. Bisa dibayangkan ketika mereka, even bayi pun, ketika diberikan HP, mereka akan sangat fokus ke HP-nya. Tetapi untuk pembelajarannya, mereka akan sangat gelisah apabila kita sebagai insan pendidik tidak memberikan sesuatu yang menarik. Nah, mengapa penting pembelajaran yang mem- memanfaatkan AI ini? Karena kita tahu bahwa apabila kita masih menyajikan pembelajaran konvensional ini, maka siswa atau murid kita akan cepat bosan. Maka kita perlu sesuatu yang baru, sesuatu yang mana kita akan membuat pembelajaran itu lebih menarik. Nah, bagaimana caranya? Saat ini berbagai macam platform atau tools yang disediakan itu bisa membuat kita membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih fokus. Selain daripada itu, mengapa AI itu penting kita manfaatkan? Karena saya yakin bahwa waktu guru itu sangat terbatas. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga Bapak Ibu guru hebat mempunyai tanggung jawab administrasi yang mana yang harus disiapkan. Nah, itulah kita butuh yang namanya teknologi agar pekerjaan kita bisa lebih efisien sehingga dapat membantu para guru dalam persiapan pembelajaran di kelasnya. Dan tentu saja ini membutuhkan sesuatu hanya dalam hitungan mungkin 2 atau 3 menit ketika Bapak Ibu memanfaatkan teknologi atau AI ini. Terkadang kenapa AI juga itu sangat penting, bahwa kita tidak bisa memungkiri guru kesulitan terkadang
ingin menyusun materi pembelajaran ini yang bagaimana, yang mana di dalam kelasnya ini masih banyak siswa-siswa yang satu dengan yang lainnya mempunyai keunikan tersendiri, baik di dalam kecerdasannya maupun di dalam bakat dan minatnya. Dan AI insya Allah bisa membantu kita bisa mengatasi kesenjangan atau mempersonalize atau membuat diferensiasi antara murid tersebut. Kita sebagai pendidik bisa memfasilitasi semua ini dengan bantuan AI ini. Nah, selain itu juga dalam penyusunan modul ajar, bayangkan guru, waduh Bu, nggak ada waktu untuk membuat modul ajar. Modul ajar, boro-boro media ajar, tetapi modul ajar atau perencanaan itu juga membutuhkan waktu buat kami, Bu. Kami sudah lelah dalam mengajar, gitu ya. Nah, itulah penting kenapa kita akan memanfaatkan AI ke depannya. Dan tidak bisa dibungkiri sebagaimana tadi awal saya katakan bahwa kita ini hidup sudah semuanya serba teknologi. Kita akan merasa sedih, menyesal apabila HP kita tertinggal daripada dompetnya yang tertinggal. Itu kenyataannya bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika HP kita tertinggal. Tidak bisa selfie, tidak bisa melakukan transaksi, tidak bisa melakukan komunikasi. Ini yang terjadi. Begitu juga di dunia pendidikan. Coba bisa dibayangkan ketika kita mengajar masih dengan pola yang lama. Mengajar, datang, memberikan ceramah, kemudian tidak memberikan sesuatu yang menarik yang membuat tantangan anak-anak di Gen Z ini berkembang dan bisa berkolaborasi hingga memunculkan inovasi-inovasi terbesar. Itulah kenapa saat ini teknologi AI ini sangat berkembang pesat dan harus diiringi dengan kita, tidak hanya guru tetapi kita semua, kita bisa mempelajarinya. Bahwa AI itu mudah kok gitu ya. Mudah asalkan kita eh, bisa sering menguliknya dari AI itu. Tapi masalahnya ternyata dari kesulitan membuat media ajar, lelah dan waktunya habis untuk administrasi, butuh cara yang efisien dan masih adanya mindset bahwa AI ini sulit gitu ya. Nah, ini bisa kita atasi dengan bagaimana caranya. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana sih AI yang mudah itu yang tanpa perlu kita harus memikirkan saya nggak punya kompetensi untuk membuat seperti coding dan sebagainya, tetapi dengan cukup kita masuk dengan yang namanya bah Google. Kalau dulu kita hanya mengenalnya Google, sekarang banyak yang bisa kita manfaatkan. Amin. Bapak Ibu yang hebat pada hari ini, karena kita ada di webinar ini, berarti aktivitasnya mendengar, melihat, dan terlibat aktif. Saya berharap ada aktif ya, termasuk yang tadi saya menggunakan salah satu platform Mentimeter ya. Sebelumnya pernah juga Bu Eti menggunakan Copilot dan sebagainya. Ini dalam rangka salah memanfaatkan tools ya dengan semua itu gratis gratis namun mempunyai keterbatasan juga. It's okay. Tadi sebenarnya Bapak Ibu bisa juga refleksi awalnya ini. Tadi refleksi awalnya saya hanya memancing bahwa artifisial itu tadi sudah disebutkan, ada yang menyebutkan canggih, memudahkan, digitalisasi dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan langkah awal ya. Nah, pada kesempatan siang yang sangat cerah ini, nanti kita akan bahas 5 pendahuluan dan tren AI dalam pendidikan, kemudian aplikasi AI dalam pembelajaran di kelas, apa saja yang bisa kita manfaatkan, kemudian AI untuk pembelajaran individual dan personalisasi, tantangan dan solusi dalam implementasi AI, dan terakhir adalah masa depan AI dalam pendidikan dan kesimpulan. Itu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ini kita bisa di tengah-tengah ini bisa melakukan tanya jawab atau sharing, sifatnya sharing. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu menghadiri webinar ini bisa termotivasi untuk Bapak Ibu mempraktekkan. Bapak Ibu, eh,
Bentar ya, ini kayaknya kelebihan. Kita belum sampai situ. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, kita berbicara tentang mesin. Bisakah mesin? Teknologi itu kan mesin ya. Jika bisa nggak sih mesin ini berpikir? Jika bisa, bagaimana caranya? Mesin ini yang kita sebut dengan artificial intelligence. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah memanfaatkan mesin ini yang kita kenal dengan ChatGPT. ChatGPT ini booming mungkin 2 tahun ke belakang ini ya, padahal ChatGPT ini sudah lama ada, namun kita baru menyadarinya atau memanfaatkannya mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke belakang ini. Apa itu artificial intelligence? Kalau dalam bahasa Indonesianya kita sebut kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini sudah kita manfaatkan. Namun terkadang kita eh, hanya memasukkan prompt, kemudian eh, di situ akan terlihat jelas bahasa mesinnya, bahasa mesin yang mana tidak mempunyai emosi gitu ya. Bagaimana dipahami bahwa kecerdasan itu adalah kemampuan belajar atau mengerti dari proses pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Nah, inilah yang mana saat ini untuk kecerdasan bisa dari yang kita punya ini, kemudian dikolaborasikan dengan teknologi ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau dulu kita hanya memanfaatkan Google browsing, kemudian mencari, tetapi sekarang kita sudah jauh lebih banyak pilihan aplikasi yang membuat waktu kita lebih efisien dan yang membuat kita lebih mudah sesuai dengan apa yang akan kita minta kepada AI. Bapak Ibu ingat nggak? Kalau saat ini kita sudah terbiasa menggunakan ChatGPT, yang mana saat ini sudah ChatGPT itu udah versi 5.1 gitu ya, 5.1 itu bagi yang berbayar, tapi yang gratis kita masih di versi 4.1. Tapi perkembangannya sudah jauh lebih banyak saat ini gitu ya. Dimana kita dulu harus mengcopy kemudian memindahkan ke Word, tetapi sekarang sudah bisa langsung dibuatkan. Apakah Anda ingin saya buatkan dalam bentuk Word atau PDF atau PowerPoint? Sudah sampai di situ. Kemudian kalau yang berbayar bisa menciptakan image ataupun video. Nah, itulah perkembangan-perkembangan teknologi yang awalnya dulu ketika saya pribadi menggunakan ChatGPT itu dengan segala keterbatasannya, dengan prompt yang sangat terbatas, dan hasilnya pun masih bahasa mesin, belum ada rasa manusianya atau jiwa yang ada di situ. Tetapi dengan kehadiran ChatGPT ini membantu kita dalam pembuatan entah itu laporan, mungkin kalau Bapak Ibu guru untuk RPP-nya, kemudian media pembelajaran ataupun ide-idenya, serta yang terakhir assessment. Nah, selain ChatGPT, mungkin Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Microsoft Copilot. Copilot itu yang mempunyai Microsoft. Dan saat ini ternyata Google pun tidak mau kalah. Sudah sering ya Bapak Ibu menggunakan Gemini ini. eh, kita pun, saya pribadi sering memanfaatkan Gemini ini untuk merubah merubah foto. Saya tidak perlu ke Paris langsung, eh, tetapi dengan hanya selembar foto, kemudian meminta Gemini merubah latar belakangnya hingga bisa menjadi sebuah potret di mana latar belakangnya di Paris. Kalau Bunda sudah ya di Paris, Italia dan sebagainya. Tetapi dengan aplikasi ini, inilah yang membedakan antara fake dan
yang realnya itu dari aplikasi semuanya gitu ya. Nah, saat ini yang kita hadapi adalah AA Bomb. Begitu juga dengan Apple ya. Apple dengan Siri-nya hanya dengan mengucapkan atau meminta sesuatu di dalam Siri itu semuanya bisa terjawab. Kita tidak memungkiri bahwa saat ini EA sangat berkembang dengan sangat pesat sekali. Nah, kembali kepada tren EA di dalam pembelajaran ini, kita bisa memanfaatkan, mengupayakan bagaimana si EA ini membantu kita di pra pembelajaran atau merancang sebuah proses pembelajaran yang menarik, yaitu dengan bantuan EA ini. Di pra pembelajaran sangat bisa kita meminta bantuan EA ini di risetnya dan persiapan pengajaran. Saat pembelajaran pun sangat banyak yang bisa kita gunakan teknologi yang mana bisa kita meminta bantuannya untuk membuatkan media pembelajaran, presentasi, musik, video, maupun kuis interaksi ya. Dan di pasca pembelajarannya di dalam evaluasi ataupun membuat assessment, itu pun kita bisa meminta bantuan dari AI ini, Bapak Ibu. Dan ini sangat bermanfaat menurut saya, bahwa teknologi digital itu juga memegang peranan penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Jadi itu yang di-highlight ya, bahwa kita memanfaatkan teknologi digital itu untuk interaktif, kolaboratif, dan kontekstual dengan berbagai sumber belajar. Sekarang guru tidak ada alasan untuk hanya buku saja yang dipakai, tetapi bisa yang lain gitu ya. Banyak ketika. Nah, mungkin Bapak Ibu hebat sudah pernah memakai ChatGPT, Gamma AI, Z atau Zipu AI, Gemini, Perplexity AI, dan Padlet. Di antara platform yang saya tampilkan ini, manakah yang sering Bapak Ibu gunakan? Silahkan tulis di Zoom chatnya ya. Saya pengen tahu dong, di antara eh, platform atau tools yang saya share di sini, manakah yang Bapak Ibu pernah atau sering pakai? Silahkan Bapak Ibu ditulis ChatGPT ya, Bu Hervi, ChatGPT, mayoritas ChatGPT, Gamma, Gemini, ChatGPT, oke, rata-rata ChatGPT ya. Nah, good ya, oke, terima kasih. DeepSeek ya, DeepSeek itu dari Tiongkok, Bu Eti, ChatGPT dan Gemini ya, dibuat buat membantu kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan sharingnya aplikasi yang sering digunakan. Ya, ini yang sering kita pakai. Mungkin segala sesuatunya memang baru baru tahu dulu. Kita mengenal sesuatu yang baru juga baru tahu, kemudian kita mendalaminya lebih lanjut dan mempraktekannya nanti kita ya. Seperti apa. Gitu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan aplikasi itu, saya juga pengen partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, yaitu tebak simbol. Katanya sering menggunakan tools atau aplikasi atau teknologi. Coba dong, nomor satu itu simbol apa? Silahkan Bapak Ibu tulis di meeting chatnya. Nomor satu, Copilot. Oh, oh, Pak Ridwan, sorry ya. Ini tadi yang pertanyaan tadi ya mungkin ya. Sekarang pertanyaannya, ya oke, nomor satu ChatGPT. Wah, the true of user gitu of this platform. Ya kalau kalau yang sering menggunakan ChatGPT pasti kenal dong gitu ya. Oke, nomor satu ChatGPT. Nomor dua, silahkan ditebak apa itu? Nomor dua.
Padahal di awal tadi sudah ada ya. Coba nomor 2, adakah yang bisa menjawab ini logo apa? Atau sedang sibuk mencari atau googling atau minta bantuan dari Meta? Nggak tahu. Bu ini nggak tahu. Coba ada yang bisa, ya, ini Pak Warno sih udah bilang Pak, mungkin typo ya, Sex City ya, mungkin bisa di ini ya. Nomor 2, Copilot. Are you sure Pak Ridwan? This is Copilot. Nomor ya Pak Warno tuh hampir hampir benar. Ini An- nomor 2 itu bukan gini. Saya kasih tahu aja langsung ya, mengingat waktu. Nomor 2 itu tadi sebelumnya saya menyampaikan itu namanya Perplexity EA gitu ya. Ini yang akan kita gunakan kalau kita mau membuat riset gitu. Nomor 3, wah sudah ada yang menjawab nih. Udah jelas Z. Nomor 3, ya Zipu AI. Ini adalah aplikasi Google-nya orang Cina gitu ya, aplikasi yang dibuat oleh Cina, tapi kita bisa memanfaatkannya gitu. Dia lebih deep, lebih apa ya, mencari lebih detail gitu ya. Oke, nomor 4, ada yang bisa menjawab? Nomor 4 ini banyak yang sudah menggunakannya juga ya. Ini ada yang punya Microsoft ya. Yes, nomor 4, Copilot ya. Copilot dan yang terakhir nomor 5, Gamma. Ibu Riani Faridasari, SMP Pajar Dunia, ini Wakakur. Hebatnya sudah bisa menjawab. Terima kasih ya nomor 5. Iya Bu Hervi, betul sekali Gamma dan ini sering sudah dipakai. Terima kasih partisipasinya. Ya, kalau sering menggunakan aplikasinya ya otomatis harus kenal juga dong simbol-simbolnya. Gitu ya. Oke deh. Selanjutnya apa ya? Kita lihat deh. Oh ya, tadinya saya mau interaktif lagi, tetapi pasti akan memakan waktu karena harus pindah browser. Jadi saya lanjut ya, aplikasi AI di dalam pembelajaran ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita butuh nih ragam tools dalam pembelajaran. Apa saja sih? Tadi kan di Nah, tapi sebelum ke aplikasi, perlu Bapak Ibu guru atau pendidik, ketika kita akan menggunakan tools, ingat ya, AI ini adalah asisten guru. Dia hanya alat bantu, bukan bukan menjadi unsur utama bagi kita untuk memasukkan dalam pembelajaran, bukan. Tetapi dia hanya membantu kita, membantu pekerjaan kita, membuat apakah pembelajaran itu menarik atau tidak. Dalam unsur pembelajaran tentu saja kita ketika akan menggunakan aplikasi atau tool atau teknologi ini, kita harus ingat pada tujuan pembelajaran kita. Kemudian di dalam kegiatan belajar mengajarnya juga ini mau diarahkan kemana? Baik baik KBM, assessment, media, dan sumber semuanya mengarah kepada tujuan pembelajaran. Dan inilah kenapa kita harus bijak dalam memanfaatkan AI ini dalam pembelajaran. Semuanya bermuara kepada tujuan pembelajarannya. Itu ya. Ya, tadi kita sudah sepakat ya bahwa di pra pembelajaran kita kan butuh riset. Kita harus tahu dulu mengenal murid-murid kita seperti apa. Mereka juga tinggal di lingkungan seperti apa juga kita perlu tahu agar apa yang ingin kita rancang di dalam proses perencanaan pembelajaran itu nantinya akan bisa berdampak kepada murid kita. Nah, hal ini bisa kita minta bantuan. Tadi ya, AI adalah asisten kita. Bisa minta bantuan dalam penyusunan RPP. Tentu saja, ya ini adalah sebuah mesin yang mana dia tidak tahu kalau tidak kita beritahu. Dia hanya menjawab sebagaimana mesin yang akan memberikan jawaban, seperti chatbot. Chatbot itu kalau eh, kita WA di bisnis, apa ya, nomor bisnis itu dia pasti ada, selamat siang, ada yang bisa saya bantu. Ini bagian bagian simpel dari chatbot yang mana itu interaktif. Nah, di dalam pra pembelajaran penyusunan RPP ini, ya ini sangat
sangat membantu kita. Saat pembelajaran juga kita bisa meminta bantuan. Kira-kira metode dan media pembelajaran yang cocok untuk murid saya yang tinggalnya di pesisir, oh sorry, yang di pinggiran kota, di mana sosial ekonominya menengah ke bawah, kemudian minat belajarnya, visual dan sebagainya. ini yang akan membantu kita. Kemudian eh, di dalam pasca pembelajaran juga ini kita bisa memanfaatkannya, entah itu dalam bentuk kuis, bentuk dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda atau esai. Nah, ini yang membedakan kita. Jangan pernah Ibu Bapak memberikan pertanyaan yang bisa atau gini, memberikan pertanyaan atau soal dari AI dan jawabannya juga ada di AI, di teknologi itu. Jangan gitu ya. Pasti anak-anak kita jauh lebih pintar. Mereka lebih tahu bagaimana memanfaatkan AI daripada gurunya kalau kita tidak mengupgrade kompetensi kita. Maka pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita adalah yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, yang real life, yang mana mereka tidak bisa dapatkan dari teknologi atau platform atau tool ini. Jadi inilah yang membedakan kita sebagai guru itu, kalau hanya memberikan pertanyaan, mereka akan jauh lebih cerdas dan lebih cepat mencari jawabannya lewat tool ini. Maka sebaiknya sekali lagi ketika kita memberikan assessment, assessmentnya adalah yang tidak bisa dijawab oleh mesin atau tidak bisa dijawab dengan artificial intelligence ini. Nah, inilah pintar-pintarnya guru ya. Karena pengalaman saya sebagai tutor di UT, masih banyak mahasiswa yang hanya meminta jawaban dari ChatGPT, kemudian tanpa diparafrasekan, tanpa disentuh oleh rasa sisi manusianya, langsung di-copy pastekan dan dikumpulkan. Itu ya. Bahasa mesin itu bisa kita lihat dan bisa kita baca dengan baik ya. Dia tidak ada rasa, kalau orang bilang flat gitu aja. Itu bisa kita lihat gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi dalam pemanfaatan AI ini harus bijak gitu ya. Tidak serta-merta kita hanya hanya ngambil meminta atau memberikan instruksi kemudian mengcopy pasenya dan diberikan. Jangan ya gitu ya. Nah, di pra pembelajaran ini Bapak Ibu hebat bisa meminta bantuan ke Perplexity AI. Ini Perplexity AI ini ada referensinya gitu ya. Ini cocok sebenarnya kalau untuk penelitian atau kita meminta bantuan eh, platform ini yang ada referensi. Jadi penguat kita selain kita menggunakan Google Scholar dan lain sebagainya. Atau karena Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan ChatGPT, nah ini sudah lebih dieksplor lagi ya. Nah, di bulan November ini sebenarnya ChatGPT juga sudah pengembangan. Nah, itu yang biasa menggunakan ChatGPT pasti akan bisa membedakan perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan fiturnya yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Alhamdulillah selain ChatGPT ini juga mungkin teman-teman juga banyak yang sudah menggunakan generative text AI yang seperti Gemini ataupun Notebook LM gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi atau platform yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam perencanaan pembelajaran. Bagaimana AI ini bisa menyingkat atau memberikan efisiensi waktu sebagai guru ataupun kita pengajar agar bisa lebih banyak waktu untuk menyiapkan yang lain, begitu ya. Bagaimana untuk administrasi guru? Ya, untuk administrasi guru ini beberapa platform yang bisa saya tampilkan. Di luar sana masih banyak ya, masih ada Agnes, ada Claude. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Yang terbiasa menggunakan DeepSeek, ya tinggal bagaimana
kekuatan prompt atau instruksi yang kita berikan dengan menggunakan tentu saja kembali kepada kita sebagai manusia yang akan membuat bahwa bahasa yang digunakan atau dihasilkan dari AI ini memang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan serta-merta kita langsung pleksek. Bukan gara-gara karena pengawasnya mau datang, terus langsung buat ChatGPT gitu ya. Kalau yang mendesak gitu, tiba-tiba teman-teman harus membuat, boleh menggunakan bantuan ini, tapi tetap harus ada kontrolnya dari kita. Nah, ini beberapa terbaik untuk membuat presentasi ya. Kalau dulu eh, mungkin yang sekarang kita mengenalnya Wayground, kalau dulu Quizzes, sekarang sudah berganti nama. Kalau Canva, oh ya saya sering, pasti Bapak Ibu juga sudah terbiasa menggunakan Canva, kemudian bisa juga Gamma, di sini juga ada aplikasi Curipot dan Ahaslet. Ini adalah AI base yang bisa digunakan dalam membuat presentasi maupun interaktif ya. Selain yang ini mungkin ada banyak lagi platform yang bisa dimanfaatkan. Untuk asesmen interaktifnya, Quizzes, Kahoot, Quizizz, Jimtik, dan Zepquiz. Ini adalah aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk interaktif. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, tujuannya apa? Tujuan penggunaan AI ini untuk apa? Gitu ya. Harus kembali kepada perencanaan pembelajaran di tujuannya. Kalau hanya untuk memberikan Kalau Om ice breaking, semuanya harus bermuara kepada tujuan pembelajarannya. Boleh menggunakan platform apapun, tapi semua muaranya harus mengacu pada tujuannya, gitu ya. Ini akan menarik bagi anak-anak. Nah, untuk lembar kerja juga bisa kita gunakan ya. Di Canva banyak fitur-fiturnya. Atau kita bisa mengeksplor di Feed, Teach, Share, dan mungkin Padlet. Ya, Padlet ini juga fiturnya banyak yang bisa kita eksplor, yang bisa membantu kita membuat lembar kerja yang lebih menarik. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu terbiasa dengan Canva, bisa mengeksplornya lagi aplikasi di luar di Canva itu ya. Apalagi Canva dengan belajar ini. Nah, dulu Bapak Ibu pernah kebayang bahwa kelinci kok terbuat dari rotan ya, oh, bukan rotan ini ya. Ya, ini adalah hasil EA dengan menggunakan Bing EA. Saya minta pada Bing EA untuk membuatkan kelinci dari rotan, hasilnya seperti ini. Contoh bahwa kalau kita membutuhkan gambar sekarang tidak hanya dari Google gitu ya, tetapi kita juga bisa membuatnya. Ini tool yang biasa saya pakai, saya lewat ya perbedaannya antara Perplexity dengan ChatGPT itu. Kalau Perplexity itu ada referensinya atau sumbernya. Kalau ChatGPT kan harus memintanya. Oke, kenapa sih di poin ketiga ini AI itu menggunakan konsep personalized learning-nya? Maksudnya di sini adalah pembelajaran personalisasi ini dimaksudkan untuk pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Atau kita sering menyebutkan dengan diferensiasi pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi ya. Dengan fokus pada keunikan setiap siswa, pembelajaran personalisasi mendorong keterlibatan, motivasi dan hasil belajar yang baik. Nah, ini dengan bantuan teknologi ini kita bisa memetakan anak-anak yang gaya belajarnya berbeda, kemudian keunikannya berbeda, dan segala sesuatunya. Tentu saja dengan memberikan instruksi prompt yang lebih detail. Gitu ya. Tujuan pembelajaran personalisasi atau diferensiasi ini yang pertama adalah target learning.
target learningnya ini adalah untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan minat individu siswa. Kemudian empowerment ini untuk memberdayakan murid-murid kita agar mereka dapat mengambil peran yang berbeda juga antara anak-anak yang slow learner, middle, maupun yang faster. Itu dengan bantuan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah ini enhance understanding, memungkinkan murid untuk memahami dan lebih mendalami terkait dengan pengalaman pribadi. Kaitannya dengan pembelajaran mendalam ya, di mana ada yang kita sebut 3M, pengalaman belajarnya. Nah, oke. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu saja dalam penggunaan teknologi kita harus mempunyai etika, harus mempunyai wise, kebijaksanaan bagaimana kita memanfaatkan teknologi atau platform ini. Yang pertama adalah kita harus menjaga privasi data. Jangan pernah memasukkan informasi pribadi, baik kita sebagai guru, pengawas, tanpa perlindungan data. Contoh memasukkan data nomor KTP dan sebagainya. Yang mana ini pernah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga harus bijak menggunakan alat bantu ini bukan sebagai alat pintas, bukan hanya sekedar menyenangkan kepala sekolah ataupun menyenangkan pengawas yang datang, yang penting ada gitu ya. Boleh meminta bantuan, tetapi finalisasinya adalah tetap di tangan kita, bahwa AI ini bantu proses berpikirnya, tetapi kita yang akan membuatnya lebih eh, memanusiakan gitu ya, lebih rasa manusianya tetap, dan yang tidak bisa digunakan bahwa ini kreativitasnya adalah tetap di tangan kita. Kemudian etika selanjutnya adalah kita harus jujur, transparan, selalu ungkapkan jika memang ini saya dibantu oleh AI, bukan diklaim bahasa AI. Sekarang ini banyak karya-karya memang dibantu oleh ChatGPT ini gitu ya. Nah, di dalam prinsip pembelajaran personalisasi ini tentu saja ada fleksibilitas, di mana pembelajaran ini menekankan bahwa di dalam metode media ini fleksibel sifatnya. Kemudian kita juga respect pada keunikan, bahwa setiap individu pasti unik, mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Dan kerja kolaboratif mengedepankan kerjasama, tetap kerjasama antara siswa pendidik dan lingkungan belajar untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Dan personalized learning ini membantu membuat assessment soal sesuai dengan kebutuhannya. Itu. Terus tantangan dan solusinya, apakah ada? Tentu saja ada ya. Tantangan dan peluang. Kita saat ini menggunakan kurikulum merdeka. Guru dituntut eh, tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga selalu mendampingi anak-anak ini di dalam eh, mengarungi proses pembelajaran dan juga bagaimana menghadapi kehidupan nanti. Itu jauh lebih penting. Maka peran kita, peran kita sebagai guru ataupun fasilitator ini yang mana bisa menciptakan pembelajaran yang bisa memenuhi atau melayani keunikan masing-masing dari murid-murid kita. Nah, selain daripada itu juga tantangan bagi guru bagaimana membuat proses pembelajaran ini menarik dan membuat anak-anak ini lebih fokus, bahwa apa yang didapat di dalam kelas dalam proses pembelajaran itu akan membawa anak-anak hebat ini ke kehidupan
yang realnya, yang mana membuat anak-anak ini siap menghadapi kehidupan di luar dengan segala tantangannya. Namun di satu pihak kita juga mempunyai keterbatasan yang terkait dengan literasi digital dan infrastrukturnya penggunaan teknologi ini. Masih banyak sekolah yang belum memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Padahal di zaman sekarang ini semuanya sudah by system yang mana mulai dari penerimaan murid baru, kemudian e-ijazah, e-rapot, kemudian dapodik, kemudian TKA yang sebentar lagi akan kita hadapi. Ini semuanya by system memerlukan koneksi internet yang memadai. Dan inilah mengapa menjadi sebuah tantangan bagi sekolah untuk dapat memberikan fasilitas yang bisa mendukung semua yang berhubungan dengan sistem tersebut. Dan satu lagi mungkin untuk Bapak Ibu guru yang masih mempunyai mindset bahwa teknologi ini sesuatu yang dihindari, oleh hari ini bisa merubah mindsetnya bahwa ini yang harus kita hadapi. Kita mendidik, mengajar anak sesuai dengan zamannya. Zaman di mana teknologi sangat banyak. Ketika kita buka TikTok, bagaimana tayangan-tayangan ada yang memang sesuai dengan keinginan kita, ada sesuatu yang merupakan informasi yang menurut kita perlu dikaji gitu ya. Jadi inilah tantangan dan peluang kita selanjutnya. Oh ya, ini hanya sebagai informasi aja bahwa ChatGPT ini mampu mengerjakan ujian kelulusan beberapa jurusan kampus ternama. Ini saya dapatkan ketika mengikuti webinar bersama Dewan Guru Besar UI ya, gitu bahwa ChatGPT ternyata sudah sama gitu. Dah, Bapak Ibu. Kembali lagi bahwa ternyata mereka yang menggunakan ChatGPT ini tidak hanya kita, tetapi juga kampus-kampus ternama. Nah, ya, kekuatannya dari apa yang kita masukkan, input kita ini atau melalui prompt ini, maka semakin bagus promptnya, maka outputnya juga akan bagus. You get what you give, gitu ya. Ini semuanya kekuatan dari promptnya. Ini perkembangan ChatGPT yang saat ini sedang kita hadapi, bahwa saat ini kita sudah di ChatGPT versi 4.0 ya, gitu ya. Ini ada jenis promptnya. Ini yang terbaru ya, tidak hanya teks, dapat menerima file. Tadi saya katakan limitnya banyak dan fleksibel dalam 3 jam. Biayanya lebih tinggi, tapi kita masih gratis ya, bisa menggunakannya dengan eh, maksimal gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ChatGPT? Jangan pernah merasa bahwa saat ini kita sedang berperang dengan mesin ya, gitu ya, bahwa kita tidak sedang melawan ChatGPT, tetapi perlu dipahami bahwa orang yang tanpa ChatGPT dibandingkan dengan orang yang dengan ChatGPT akan kalah, gitu ya. Kalah dalam hal akan lebih hemat waktu. Akan lebih hemat waktu ketika kita menggunakan ChatGPT. Kita akan mengendalikan ChatGPT ini eh, menurut pendapat Profesor Wisnu, Dewan Guru Besar UI ya, gitu, bahwa sekarang ini manusia akan kalah. Manusia yang tidak memanfaatkan AI akan kalah dengan yang memanfaatkan AI. Tapi tentu saja kita harus mempunyai etika dalam penggunaan ChatGPT ini. Walaupun sampai hari ini belum ada ya aturan resmi bagaimana etika penggunaan platform, tidak hanya ChatGPT yang saat ini belum ada, tetapi kitalah yang bisa membatasi mana yang memang perlu kita gunakan atau tidak. Gitu Bapak Ibu hebat. Kenapa etika? Karena
AI ini adalah the most powerful tools today yang saat ini memang sangat-sangat bisa membantu. Semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawabnya, gitu ya. Nah, kenapa dikatakan bahwa memang kita sudah merasakan sendiri bahwa ChatGPT ini manfaatnya bisa membantu kita membuat materi, membuat rubrik penilaian, melakukan analisa tulisan, membuat RPP, mengarang cerita, memperbaiki tulisan dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa kita eh, hindari. Namun perlu juga teman-teman pahami bahwa kita menggunakan teknologi ini digunakan untuk kebaikan. Karena banyak yang terjadi penipuan yang menggunakan AI, entah entah itu menggunakan suara kita. Kalau misalnya ada telepon yang nomor HP yang tidak dikenal menelpon kita, kemudian kita menjawab halo, itu sudah kedetek AI ini, kemudian itu digunakan untuk menipu orang-orang terdekat kita, disangkanya kita yang menelpon. Ataupun mungkin banyak juga yang sudah tahu bahwa dengan video call seperti itu. Nah itu, makanya ketika kita menggunakan teknologi ini, maka digunakanlah untuk kebaikan. Untuk kebaikan, bukan untuk yang merusak ataupun merugikan orang lain. Nah, bagaimana dengan masa depan artificial intelligence ini? Eh, Masa depannya bahwa perkembangan teknologi dan AI ini akan memberikan peluang besar dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan terfokus. Dalam hal ini kita bisa tadi sudah eh, saya sampaikan bahwa dengan bantuan ini kita bisa membuat perbedaan. Misalnya untuk asesmennya untuk anak yang slow, middle maupun yang fast learner itu. Nah, ini demikian juga untuk pengalaman pembelajarannya. Dan potensi AI dalam menyusun media pembelajaran saat ini banyak yang bisa kita manfaatkan. Tuh, Bapak Ibu. Dan relevansi dan kebutuhannya ini saat ini perubahan yang tidak bisa kita hindari dengan berbagai macam teknologi ini membuat kita untuk semakin termotivasi untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Tidak hanya kita meminta anak untuk belajar, tetapi kita pun sebagai pendidik maupun pengawas sama-sama harus selalu belajar mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, di mana teknologi itu sudah semakin jauh, banyak berkembang, semuanya serba digital. Dan kalau kita tidak mengikuti dan mengiringi perubahan itu, maka kitalah yang akan ketinggalan. Betapa kita berhadapan dengan murid-murid kita yang jauh lebih canggih ketika mereka diminta untuk memberikan paparan, mereka sudah memanfaatkan teknologi ini jauh jauh di atas kemampuan kita. Dan kita sebagai guru yang tidak mengikuti perkembangan teknologi ini terkadang terkaget dengan kok keren ya. Ternyata yang membuatkan adalah teknologi atau platform. Nah, itulah pentingnya mengapa kita selalu belajar dan belajar baik melalui webinar maupun sharing bersama teman yang sudah lebih tahu ataupun kita mencari berdasarkan informasi entah itu dari Instagram, dari TikTok maupun dari platform media sosial yang lain. Nah, tantangannya adalah masih banyaknya eh, teman-teman guru ataupun kita sendiri yang harus menyempatkan waktu untuk untuk belajar tersebut. Nah, dengan adanya kesenjangan pengetahuan atau masih banyaknya yang belum eh, banyak guru yang memanfaatkan ini, maka peran kita lah sebagai rekan untuk bisa saling berbagi mengenai perkembangan teknologi ini. Nah, dengan keterbatasannya guru bahwa saat ini guru kewalahan dengan adanya teknologi ini, tapi kita rubah
kita menyempatkan waktu untuk bisa mengutak-atik aplikasi ini dengan baik gitu ya. Sekarang itu kita bisa kok mempelajari apapun lewat YouTube dan bisa saling bertanya langsung yang minimal di Meta yang ada di WA ya gitu ya. WA pun sekarang perkembangannya juga jauh lebih banyak di situ. Kalau dulu hanya foto, kemudian video, kemudian mengadakan polling, tapi sekarang jauh lebih banyak yang bisa kita manfaatkan dalam teknologi. Bagaimana hubungan dengan pembelajaran? Tentu saja kita bisa me- mengaitkan yang ada segala sesuatu di aplikasi ini untuk apa kebutuhannya, gitu ya. Karena sifatnya adalah kita ini memanfaatkan AI ini tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran yang menarik yang berdampak kepada murid itu saja, Bapak Ibu. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu eh, ketika kita mengikuti webinar yang kaitannya dengan yaitu terkadang kita memang langsung mempraktekannya gitu ya. Tapi setelah itu kadang kita lupa, kita tidak mengimplementasikannya, nggak lupa. Maka kita bisa memanfaatkan apa yang kita sudah dapat ini, kemudian kita bisa tindak lanjutkan kepada praktek langsung disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, dari itu masalah bisa terjawab ini ya. Pemahaman EA, guru mendapat pemahaman tentang artificial intelligence dan aplikasinya, kemudian diintegrasi teknologinya juga paduan mengintegrasikan AI dalam kurikulum dan penggunaan alat. Ini sangat penting bagi kita gitu bahwa belajar tools ya sekali lagi bahwa ini teknologi adalah sebagai asisten kita, alat bantu tools gitu ya. Alat bantu yang mempermudah eh, kita dalam menyiapkan atau memfasilitasi atau memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak didik kita, termasuk para pengawas. Bagaimana sering Bapak Ibu pengawas meminta tolong Bapak Ibu isi Google Form ini, kemudian simpan eh, datanya di Drive dan lain sebagainya. Atau kadang-kala para pengawas memberikan pendampingannya melalui virtual Zoom. Nah, itu kan dalam rangka kita memanfaatkan teknologi. Tentu saja semua yang kita gunakan dalam pemanfaatan ini harus mempunyai etika dan regulasi. Kita harus bertanggung jawab dengan eh, teknologi yang kita gunakan. Pak Ibu, ini sudah sampai di kesimpulan nih, gitu ya. Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan teknologi AI dalam pembelajaran itu membantu, ingat, membantu menciptakan proses belajar yang lebih efektif, personal, dan efisien. Ya, kemudian artificial intelligence juga ini mendukung guru dalam memahami kebutuhan siswa, menyediakan pembelajaran adaptif, serta mengurangi beban administrasi. Semuanya bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi atau artificial intelligence ini. Dan dengan penggunaan yang bijak dan beretika ini, mewujudkan pembelajaran inovatif dan berpusat pada murid. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah IA ini hanya tool, sekali lagi dia adalah asisten kita yang membantu kita, gitu ya. Dan manusia yang tidak menggunakannya akan kalah dengan manusia yang menggunakan AI. Ini begitu banyak yang terjadi di kehidupan nyata. Bagaimana banyak
hanya dengan memencet satu tombol, semua fitur bisa kita manfaatkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI ini dengan baik dan insya Allah membawa kebermanfaatan juga kepada murid-murid kita, juga kepada segala sesuatu yang meringankan pekerjaan kita. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Heni Waalaikumsalam kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Beri aplaus untuk narasumber hebat kita, Bapak dan Ibu. Luar biasa ya paparannya. Terima kasih Bu Hajah Indah. Membuka wawasan kita terkait jenis dan manfaat AI sehingga membantu kita khususnya para guru ya dalam pembelajaran. Akan tetapi tetap harus memperhatikan etika berdigital. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa fungsi AI tadi sudah disampaikan hanya sebagai alat bantu. Tentu saja Bapak dan Ibu guru tetap memegang peranan penting sebagai pendidik dalam memanfaatkan AI secara cerdas dan produktif sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Begitu ya. Kemudian setelah paparan ini kita buka dulu tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Mangga yang ada di ruang Zoom langsung boleh angkat tangan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Mangga yang mau bertanya langsung dengan narasumber kita dipersilahkan. Bentar nih, ada yang sudah resen belum nih? Tapi di ini di chat room ini ada Bu Haji Indah. Oh ya, ya. Ini ada yang Bu Dewi Nurhayati. Oh, Beliau bertanya bagaimana cara memanfaatkan chat GPT untuk membuat RPP dan LKPD. oh Apa mau ya. langsung praktek atau gimana nih Boleh, boleh. sambil Ya, ya. bagaimana kita kalau langsung praktek aja ya? Ya, boleh nanti sambil Baik. langsung bertanya ketika dipraktekkan begitu ya. Ya, betul. Baik, Bu Heni. Kayaknya kita langsung praktek aja ya, Iya, supaya banyak, banyak. supaya lebih bagaimana. Terima kasih pertanyaan yang menarik, Bu 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 Dewi Dewi ya. Nurhayati. Ya, Iya, Bu Dewi Nurhayati. Apakah Bu Dewi? Bu Dewi, guru Bu Dewi hadir di guru sini. Mbak. iya hadir nggak? Guru SMP apa guru SD? Kamu ini SD ya, SMP ya kayaknya ya. Oke, bagaimana membuat Izin Bu, RPP? guru Oh SD iya, Bu. oh guru Oh, dari SD. SD. Ya, ya. Oh iya, Ibu, kalau boleh tahu dari SD mana Ibu? D2 Bumi Subur Bu, di Kalimantan Tengah. Oh, Masya Allah, dari Kalimantan. Kalimantan, dari Iya, Kalimantan Tengah. Masya Allah, Luar luar biasa ya biasa. teknologi nih. Ya, tidak membatasi ruang dan waktu. Baik, Betul. Bu Heni, karena Bu Heni, kayaknya saya langsung aja ya, izin Ya, ya. saya akan nih. Ibu Dewi Nurhayati yang dari Kalimantan, terima kasih ya sudah hadir di sini, gitu ya. Luar biasa. Oke, saya akan buka deh. Kita akan buka untuk kok yang ini keluar sebentar ya, Bapak Ibu. Salah, salah. Udah, nggak ada aku sendiri sama itu. Waduh, siapa itu Ibu? Aku Oke, baiklah. Eh, saya akan share screen bagaimana yang saya tadi sampaikan bahwa ChatGPT ini bisa membantu kita dalam merancang pembelajaran. Sudah ada Bu Heni?
Ada, Ada, ada. Sudah ada di kami. Google ya? Oke, Iya. seperti biasa kita buka, kemudian kita klik ke ChatGPT, kemudian klik. Pelan-pelan kali Bu Haji, Oh, biar kepo- Ibu Dewinya juga bisa mengikuti ya. oh Bu Dewi iya iya, bisa sambil praktek oke, juga kali oke, eh, di di laptopnya begitu Bu oke, Dewi bisa sebentar, sambil oke, ngikutin ya. sip 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 sip, oke, sebentar ya, saya salah. Nih, Bu Dewi memakai laptop juga? Iya, Bu. Langsung Iya. bantu praktek. Ya, Oke, oke, bagus. baik, baik ya. Saya buka pakai ini deh. Saya buka pakai akun. Kemudian kan gini ya, Bapak Ibu, bahwa bahwa platform yang kita pakai ini memiliki keterbatasan gitu loh. Maka sebaiknya eh, ketika kita contohnya membuat gamma gitu ya. Ntar ya Ibu Bapak ya, saya ganti akun dulu nih supaya lebih maksimal. Ada yang katanya suruh dari awal gitu ya. Ntar ya, saya akan ganti akun dulu. Nggak mau. Ish, bentar. Akunnya ternyata sudah terpakai. Ya, oke. Yang baru deh. Nih. Oh, ya. Oh. Mana ya? Ternyata belum ke-share. Maaf ya, agak menunggu. Nah, nah ya. Mana ini? Tidak muncul. Mhm. Muncul Bu Heni? Udah ada Iya, chat gitu. oke. Oh ya, tapi katanya mau dari awal ya. Nih kita Ya. ketik Bu Dewi, ChatGPT. Kita klik aja ya di sini, ChatGPT. Dia langsung muncul ChatGPT. Kita klik. Apakah tampilannya sudah sama, Bu Dewi? Coba nih. Nih, kalau dilihat dari sini nih ya, saya membuat atau meminta bantuan ChatGPT. Di sini ada tuh perencanaan pembelajaran teks prosedur. Tapi karena kita memulai yang baru, Ibu Dewi ingin dibuatkan RPP untuk kelas berapa mata pelajaran? Halo, Ibu Dewi? Halo, tolong buatkan RPP. Bebas saja kali Bu Bebas Haji ya? ya. Iya. Coba RPP salah satu mata mata pelajaran. pelajaran, ya. Mungkin IPA Kelasnya ya. juga ditentukan aja. Kalau iya, mata pelajaran IPA dengan topik apa ya? Kalau SD itu. Kalau bahasa Inggris kan belum ada ya di SD ya. Belum tahun ini, tahun depan. Perubahan wujud zat, Bu. Oh, ada ya. Oh ya, makasih Bu Nurma. Baru mau menyebut namamu. Perubahan di SD udah ada nih perubahan wujud zat ya. SD itu IPAS, Bu Indah. Oh, IPAS, Bu Yoyo suaranya. IPAS ya. Tolong buatkan RPP mata pelajaran IPA dengan topik perubahan untuk Kelas siswa kelas berapa ini? Kelas kelas 5? berapa Bu Nur kalau di Bu SD? Nurma? Kelas 5? Kelas 4. Nah, Kelas kelas 4. 4. IPAS, Bagas nih. mata pelajarannya IPAS. IPAS ya? Oh ya, mata pelajaran IPAS, oke. Dengan kondisi murid yang terletak di pesisir pantai dengan kemampuan yang beragam. Ada yang slow learner,
middle learner, dan fast learner. Nah, coba kita lihat ya, Bapak Ibu, kalau kita hanya memberikan promptnya seperti ini, apa yang akan dibuatkan oleh ChatGPT ini? Kita percobaan dulu. Kita tunggu seperti apa ya. Hmm, ini kelas 4. Harusnya ada Bu Dewinya nih. Bu Dewi. Bu Dewi masih hadir di Zoom, Bu Dewi? Masih, Bu. Oh iya, Ah, nah masih ini mengikuti ya. ya, makasih Bu Dewi. Bu Dewi, ini saya tidak tahu kebutuhan yang ingin Ibu buat gitu ya. Karena kekuatan dari teknologi ini adalah di instruksinya. Semakin kita detail, maka hasil yang akan dibuatkan oleh teknologi atau AI ini akan juga sesuai dengan harapan kita gitu. Kalau yang saya buatkan seperti ini promnya, tolong buatkan RPP dengan mata pelajaran IPAS, RPP mata pelajaran IPAS dengan topik perubahan wujud zat untuk siswa kelas 4 dengan kondisi murid yang terletak dan ini memang hanya simple dan hasil yang diberikan adalah seperti ini dirasa oleh Bu Dewi, ini bukan bukan sesuai dengan keinginan saya. Maka Bu Dewi bisa mengeditnya di sini. Di sini ada fitur edit. Ini edit. Misalnya, wah kok hasilnya kayak gini ya? Kok nggak ada ininya, diferensiasinya di mana? Di sini dia udah menyatakan karakteristik peserta didiknya seperti ini. Terus materi pembelajarannya seperti ini. Metodenya yang disarankan oleh ini. Langkah-langkah pembelajarannya juga sudah diberikan ya, menggunakan pendekatan diferensiasi. Yaitu, nah, kenapa ada diferensiasi? Tadi kita mengatakan ada yang slow learner, middle, dan fast. Nah, ini termasuk percobaan. Nah, kalau Bu Dewi sudah melihat seperti ini, lah, ini kok kurang ya. Saya ingin, saya ingin yang lebih. Saya ingin yang lebih, di mana eh, anak-anak yang berbeda ini akan diberikan sesuatu yang berbeda juga. Maka kita bisa tambahkan di sini dengan cara mengedit. Nah, kita akan edit eh di mana background mereka. Aduh, kok Dima ya? Di mana background siswa dengan motivasi belajar yang rendah. Contoh ya, ini contoh yang rendah. Misalnya bagaimana si AI ini akan membuatkannya seperti apa? Nah, ini hasil editannya. Nah, motivasi belajar rendah. Maka tools yang membantu atau ChatGPT yang membantu ini, yang membantu kita dalam perencanaan ini akan memberikan pilihan kepada kita. Apakah seperti ini? Apakah ini yang sudah dibuat ini sudah sesuai? Nah, inilah peran kita dalam menentukan bahwa ini cocok atau tidaknya gitu. Nah, seperti ini Bu Dewi, RPP sudah berhasil dibuat dan ditampilkan di Canvas. Jika Anda ingin menambahkan komponen lain, saya tinggal sampaikan saja. Dia sudah menawarkan kembali nih, gitu loh. Ya, Bu Haji, Iya, Bu Haji. iya, Tadi kan Bu Haji untuk lokasinya pesisir pantai nih. ya. Nah, kalau misalnya Bu Dewi lokasi sekolah itu seperti itu Hmm? diedit lagi Apakah? bisa ya kali ya. Bu Dewi Nah, misalnya di mana nih? Apa di pedesaan kah atau di mana gitu pedalaman gitu ya? Bisa iya, ya? bisa ya, Bu Dewi bisa berikan, bisa memberikan informasi mengenai kondisi murid. Lokasi ya, Lokasinya di belajar. mana? Ya, apakah di perkotaan
atau di pedesaan atau pinggiran kota itu akan mempengaruhi mempengaruhi perancangan perencanaan pembelajarannya yang akan dibantu oleh tools ini gitu ya. Jadi ini adalah contoh jika memang instruksi yang saya berikan contoh ini memang tidak sesuai, maka ibu yang akan menyesuaikan dengan kondisi real yang memang ada sedang ibu hadapi gitu ya. Ini hanya sebagai contoh. Kalau di sini kita mikir, saya ingin buatkan juga media pembelajaran interaktifnya. Kita hanya memanfaatkan ini ya, tidak memanfaatkan platform yang lain. Coba buatkan media pembelajaran interaktifnya juga ya, gitu. Kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Berikut, kongsi ini. Berbeda kan dari yang pertama, terus yang kedua, kemudian dia di sini memberikan ide ide media interaktifnya seperti game, kuis interaktif, slide interaktif, video pendek, dan perubahan wujud. Gitu Bu Dewi. Jadi, eh, kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan ChatGPT, mungkin tidak akan aneh gitu ya. Kalau melihat bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh platform ini memang sesuai, kita tinggal memparafrasekan atau menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan memanusiakan gitu ya, memanusiakan bukan teknologi yang memanusiakan kita, tapi kita memanusiakan teknologinya. Nah, di sini kita akan lihat diferensiasi tugas bagi yang slow learner itu hanya mengisi lembar kerja bergambar, cocokkan gambar dengan nama perubahan wujud. Didampingi tutor sebaya. Tetapi kalau yang middle menuliskan hasil pengamatan, sementara yang sudah eh, lebih paham gitu, dia menjelaskan mengapa perubahan wujud bisa terjadi berdasarkan suhu. Ini ya, ini karena kita tadi ya mempersonalisasi atau mendiferensiasi kondisi murid kita itu seperti apa. Tidak serta-merta kita hanya meminta si teknologi itu atau platform ini buatkan RPP kelas 7 materinya ini kelas 7 udah gitu aja. Tidak, tapi kita bisa lebih mengembangkan. Siapa yang akan membuatkan? Ini nggak ada hitungan 1 menit kan gitu. Ini udah jadi gitu, udah jadi. Nanti di bawah kita akan lihat di sini. Apakah Anda ingin saya buatkan file RPP dalam bentuk formatted, kuis interaksi siap pakai, slide pembelajaran Canva? No, dia sudah menawarkan. Tinggal pilih, nanti saya buatkan gitu. Oke deh, gitu. Karena dia mau membuatkan, mari kita manfaatkan. Kira-kira Bu Dewi mau dipilih yang mana di antara nomor 1, 2, 3 ini Bu Dewi? Dibuat file RPP-nya dalam format atau mau dibuatkan kuis interaktifnya atau slide pembelajaran Canva lengkapnya? Halo Bu Dewi. Iya, Bu. Ya, yang Kayaknya mana? nomor 2, Bu. Yang Ya, kuis interaktif itu, nomor Bu. ya. Saya, oh ya, gini ya. Tetap kita punya sopan santun. Kita kan minta tolong nih ke si teknologi walaupun dia nggak punya rasa, tetapi kita pakai kata tolong. Tolong buatkan kuis interaktif siap pakai. Nah, seperti apakah hasilnya? Dalam hitungan, nggak ada 1 menit. Ini kita akan lihat seperti apa. Hmm, ya, tara, tuh. Tidak ada 1 menit, teknologi ini sudah memberikan kita hasil. Silahkan unduh file berikut dan buka di laptop. Kita lihat ya hasil downloadnya itu seperti apa. Jika Anda ingin versi lain, kuisis tinggal beritahu. Kita lihat dulu ya, ini kuis interaktifnya seperti apa. Tuh, apakah ini sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum? Karena dia masih
memberikan pilihan yang lain. Nih. Nah, ini Bu Dewi. Eh, apakah terlihat Bu Heni? Sudah ada. Ada ya? Oke. Ada. Nah, ini ini kuis interaktif yang dibuatkan. Dia membantu kita. Kalau kita bikin sendiri, misalnya kita mau pakai Kahoot atau Wayground, itu kan butuh waktu. Tapi jangan jangan khawatir. Semua aplikasi atau platform tersebut semua sudah pakai AI. Jadi kita tinggal klik, pilih yang AI, nanti dibuatin gitu. Jadi lebih lebih mempersingkat waktu kita. Ini Dewi kuis interaktifnya perubahan wujud zat. Es batu mencair menjadi es cair perubahan zat. Oh, ini kayak ya kuis kuis ini ya. Perubahan wujud zat apakah? Nah, ini contohnya ya, Bu Dewi ya. Kita kembali lagi ke ChatGPT. Dia menawarkan kembali jika ingin versi lain. Ah ya, saya pengen dalam bentuk Google Form coba ya. Atau Quizzes. Sekarang kita Quizzes. Coba buatkan, belum buatkan dalam bentuk Quizzes. Quizzes sudah nggak ada sekarang ya. Google Form aja. Seperti apa sih? Quizzes berubah jadi background. Saya tidak dapat, tapi saya bisa membuatkan format yang bisa Anda copy paste. Nah, nih dia jujur kan bahwa dia nggak bisa karena kan udah beda aplikasi gitu ya. Nah, inilah yang saya sebut bahwa tidak semua eh, teknologi ini bisa kita manfaatkan, tapi juga dia bisa menawarkan jika Anda ingin, saya juga bisa buatkan file yang bisa diimport menggunakan add-on. Wah, pasti ada ilmunya lagi gitu ya. Nah, ini ya Bu Dewi bahwa tidak semua eh, teknologi atau aplikasi bisa memfasilitasi apa yang kita inginkan. Tuh. Karena memang antara ChatGPT sama Google Form kan beda 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 platformnya gitu loh, beda penggunaannya gitu. Tapi paling tidak dari apa yang kita berikan promptnya ini dalam bentuk Google Form kemudian si AI-nya atau ChatGPT-nya menjawab gini, ternyata sampai sini berarti kita bisa eh, merubah formnya misalnya menjadi buatkan soal yang sesuai dengan kondisi murid saya. Buatkan soal pilihan ganda yang sesuai dengan kondisi murid saya sebanyak 10 soal. Kalau kita memintanya seperti ini. Nah, dia bisa memberikannya. Seperti ini. Kemudian, kita lihat dulu selanjutnya. Di bawahnya itu apa? Jadi, ketika kita sudah asik dengan teknologi ini, terus aja Bu, saran saya dieksplor sendiri. Kemudian, Ibu harus berani mencoba apa yang ada di fitur-fitur apa saja yang ada di dalam ChatGPT ini. Ini akan lebih membuat kita semakin tertantang bagaimana bagaimana teknologi ini bisa membantu kita. Gitu ya, Bu Dewi, saya rasa nanti bisa Ibu eksplor sendiri di rumah, karena kalau kita terus, nanti yang lain akan tidak kebagian. Sebagaimana bahwa tujuan hari ini hanya memperkenalkan saja gitu ya, memperkenalkan bagaimana kita kita butuh AI ini sebagai asisten asisten kita yang membantu pekerjaan kita. Itu saja. Ya, Bu Dewi Nur.
Hayati. Mudah-mudahan sekilas penjelasan ini bisa memotivasi Ibu untuk lebih mengeksplor apa yang ingin Ibu inginkan gitu dengan menggunakan ChatGPT ini. Banyak kok Bu gitu. Terima kasih Ya. Ibu Heni. Ya, berarti termasuk tadi tinggal diedit di perintahnya aja. Kalau Bu Dewi tadi juga mau LKPD-nya tinggal ditambahkan begitu ya, minta dibuatkan LKPD-nya begitu ya Bu Iya, Haji ya. iya betul. Oke, mungkin ini untuk ini ada satu lagi nih di chat room ada Mhm. yang bertanya apakah AI bisa membantu membuat video pembelajaran? Mungkin sekalian contohnya juga nih dari Bu Iis ya. Iya, iya. Terima kasih Bu Iis untuk pertanyaan menariknya ini. Apakah ia bisa Bu? Bisa membuatnya. Itu ada di fitur Canva gitu ya. Ntar saya buka Canva-nya. Canva-nya. Saya buka ya. Aduh, bentar Bu. Ah, saya siapkan dulu. Hmm, Gini. Oke. Apakah um, sudah ada Bu Heni? Belum. Belum ya? Oke, belum ya. Nah, dan sekarang apakah ada Sudah. deh? Sudah ya, ada ya. Udah mulai, Nah, udah mulai. seperti biasa ya, kita ke new tab baru, kemudian kita klik Canva deh, Canva. Tapi untuk video ini masih terbatas ya. Kalau yang gratis setahu saya, sepemahaman saya itu belum. Ya. Ini Ibu tadi eh, ingin bikin video gitu ya. Iya, Nah, video ini pelajaran. ya video pembelajarannya. Ini bisa memanfaatkan ya. Kalau ada tanda-tanda yang ini nih, gitu ya, berarti ini adalah premium berbayar ya, Ibu. Tapi Ibu bisa di sini bisa mengeksplor, sebenarnya bisa mengeksplor sendiri bagian sepemahaman saya bahwa pembuatan video ini juga masih terbatas gitu ya. Nah, Ibu ke fitur Canva, what would you like? Apa yang mau kita buat? Tolong buatkan video anak sekolah. Lihat ya, nah, bentuknya. Kita pilih animated. Apakah bisa ya, Ibu ya? Oke, kita akan buat nih, Bu. Aduh, kita menggunakan template-nya. Kemudian seperti apakah kita bisa memanfaatkan fitur video ini dengan keterbatasan gratisnya gitu ya. Nah, nih baru sampai di sini. Baru sampai di sini Ibu. Gitu ya. Eh, dan ketika kita ingin membuat video ini,
tentu saja disesuaikan dengan ibu ini membuat video apa gitu. Dengan memanfaatkan fitur video yang ada di Canva, saya rasa ibu bisa memperdalam kembali video pembelajaran yang mana. Kalau yang saya tampilkan ini mungkin video apa ya? Buat anak TK gitu ya. Apakah ada Ibu Iis? Kita lihat deh Ya, Bu, ada. reviewnya. Iya, Bu. Iya, Bu Iis. Iya. Iya, Bu Iis ngajar di mana ya kalau boleh tahu? Saya kebetulan di PAUD, Bu. Nah, berarti cocok ini ya. Seperti Nyambung ini. ya, Bu, Alhamdulillah. Iya, padahal saya tidak tahu ya, Qadarullah. Ini contohnya, Ibu manfaatkan, buka aja Canva-nya, kemudian di situ pilih video. Seperti ini. Kalau anak-anak PAUD itu kan visual ya, lebih senang Iya. dengan gambar, kemudian yang lebih berwarna itu lebih menarik. Ini contohnya. Dan untuk eksplorasinya saya yakin Ibu bisa lebih dalam lagi dengan memanfaatkan template Canva yang Betul. syukur-syukur Ibu punya akun belajar ID, punya akun belajar ID-nya, Bu. Punya, Bu. Alhamdulillah sih Nah, sudah ya. digunakan di Mm-mm. Canva. Cuman untuk video pembelajaran belum nih. Nanti Ibu bisa eksplor. Karena gini, semakin kita sering eksplor itu, kita pasti menjelajah pengen tahu ini fitur apa ya, ini fitur apa. Nah, itu yang bisa. Yang saya maksud, kenapa kita terus belajar, mencoba, 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 sampai kepentok di mana si aplikasi bilang, ini harus bayar gitu ya. Nah, baru kita mentok itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa memang aplikasi ini masih bisa kita upayakan dengan cara membayar masih terjangkau harganya, ya why not? Ini adalah salah satu cara bagaimana kita mempelajari teknologi. Saya rasa itu Bu Iis, nanti dieksplor lagi ya. Gitu. Siap, Bu. Terima kasih. Menginspirasi Sama-sama. sekali. Iya, sama-sama. Ya, Mungkin eh, cukup kali ya Bu Haji ya. Bapak dan Ibu ini waktunya sudah pukul 14.48 nih. Ya. ya saya rasa kalau apa Bapak Ibu itu pasti udah jauh lebih me- mengeksplor. Tadi ada satu aplikasi, saya izin menambahkan boleh Bu Heni, Ibu Mangga, silakan moderator? sambil ini aja Iya. closing statementnya ya Bu Oh, Haji ya. oh iya, satu lagi nih mungkin teman-teman. Oh iya, saya belum share screen ya. Kita lihat di sini. Saya tadi menyebutkan ada apa tadi? Notebook LM ya. Bu Heni selalu menjawab bahwa LM itu adalah logam RK. mulia atau RK. Kalau Bu Eti logam mulia. Oke, kita lihat ya. Apa sih aplikasi kok namanya Notebook LM? Nah, ketika kita mengetik Notebook LM, ini akan muncul seperti ini. Terlihat ya, Bu Heni dan Bapak Ya, Ibu. ya, Kita klik ya. aja. Nah, ini apa sih gitu loh. Ini sesuatu yang baru. Kalau bisa. Notebook. Aduh, ini saya harus menghilangkan ini dulu. Nah, kita kita coba-coba aja. Ini ada klik try Notebook LM. Nah, ini bisa kita manfaatkan kalau kita ingin membuat apa ya namanya ya? eh Mind mapping. Nah, salah satunya deh itu di antara kita create. Nah, kan kadang-kala kita mempunyai buku yang memang harus kita entah itu summarize, summarize itu apa ya? eh, di di apa ya Bu Heni? Summarize Diri itu gas. diringkas gitu ya. Tapi kita juga bisa membuat RPP dari sumber bukunya. Kan Bapak Ibu punya buku panduan eh, ininya kan, buku panduan mata pelajaran contohnya ya. Oh, sorry, saya ulangin ya. Nih, kita eh, bisa membuat RPP dengan berdasarkan buku panduan yang sudah diberikan oleh Kemendikbudristek.
panduannya, misalnya bahasa Inggris ya, saya akan contohkan, kita akan upload di sini, kemudian kita cari dulu datanya. Nah, kita cek ya. Nih, final panduan mata pelajaran bahasa Inggris. Ini kita open. Nah, ini sebelah kiri ini eh, sedang diproses nih sama si EA. Kita mau ngapain sih? Mau ngapain dengan buku itu? Kan kita mau dibuatkan RPP yang sesuai dengan buku panduan mata pelajaran tersebut. Seperti apa sih gitu. Nah, ini dia sudah selesai memverifikasi, memindai final panduan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, bagaimana terus kita mau ngapain nih? Nah, kita minta tolong buatkan RPP eh, bahasa Inggris untuk kelas 8 sesuai dengan panduan mata pelajaran tersebut hmm, dengan kondisi murid saya yang beragam, sertakan juga media pembelajarannya. Nah, kalau kita sudah masukkan oh ya, bahasa Inggris kelas 8 eh, tentang prosedur teks ya, misal teks deskripsi dia. Nah, kita lihat ya. Eh, berdasarkan buku panduan ini, kita meminta aplikasi notebook LM ini untuk membuatkan RPP-nya. Gitu. Saya hanya berikan simpel karena di dalam buku panduan itu sudah ada CP-nya, sudah ada TP-ATP. Nah, ini dia udah membuatkan seperti ini. Nah, ada loh dimensi profil lulusan. Kalau yang versi ChatGPT tadi kan saya belum meminta dimensi profil lulusan yang tadi Bu Dewi ya, karena gitu. Tetapi karena saya memakai panduan, nah, di dalam hasilnya pun sudah ada. Kenapa di sini tuh lihat ada tuh terus 5 cinta tanah air. Dia sudah ngeling dan sebagainya. Ini dimensi profilnya, kemudian tujuannya dia sudah me- membuatkan praktek pedagogisnya sudah ya, lingkungan pembelajarannya. Ini sudah lengkap sesuai dengan RPP apa Ibu Bapak? Pembelajaran mendalam. Nih, dia juga ngasih tahu bahwa pembelajaran akan dilakukan melalui 4 tahapan. Genre based approach-nya PKOF, building knowledge. Nah, ini ya, kalau bahasa Inggris, Bu Heni, ya sudah Ya, sesuai ya, ya kan? ya. Ya, sesuai karena yang saya pakai adalah dari buku panduan, di mana langkah-langkah pembelajarannya memang menggunakan genre-based approach gitu loh. Nih, langkah-langkahnya juga. Ini. Luar biasa ya AI ya. Nah, ini sudah me- memetakan, sudah dipetakan bagaimana langkah-langkah ini untuk guru bahasa Inggris. Mungkin ini. Tapi tetap saja kembali kepada kita ya, eh, finalisasinya atau yang kita lah dari hasil teknologi ini kita manusiakan kembali. Kita harus cek
Bukan berarti serta-merta apa yang dibuat oleh mereka itu langsung kita telan mentah-mentah alias di copy paste, dah gitu. Yang penting ada. Tuh. Tapi kita perlu mempelajarinya lebih dalam. Ini salah satunya. Wah, ternyata panjang. Sip, Bu Indah. Nah, ini nanti bisa di explore lebih. Saya rasa itu Bu Heni yang Siap. bisa saya share nanti. Saya yakin teman-teman hebat yang ada di virtual meeting ini jauh lebih banyak memanfaatkan AI ini dalam kehidupan sehari-harinya. eh, dan nanti bisa dilanjut untuk dieksplor lebih dalam lagi. Iya. Itu saya kembalikan kepada Ibu Heni. Terima kasih Bu Hajah Indah, berbaginya sungguh luar biasa ya Bapak dan Ibu. Kita berikan aplaus kembali untuk Ibu Hajah Indah atas paparannya yang sudah menambah wawasan kita ya tentang jenis-jenis AI dan bagaimana kita memanfaatkan AI terutama untuk Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Tentu saja jangan melupakan etika dalam berdigital begitu ya. Kemudian sebelum kita tutup, saya izin mau menyampaikan pantun satu. Berlayar perahu menuju tepi, nampak Cakep. jaman ikut menari. Webinar usai, hati pun happy. Semoga AI bikin kerja makin ringan tiap hari. Cakep. Terima kasih kepada narasumber hebat kita, Ibu Hajah Indah Puji Astuti SPD MPD yang sudah memaparkan materinya dengan luar biasa dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya pada webinar kali ini. Saya atas nama seluruh Gerak Tebal mengucapkan terima kasih dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Bapak Ibu, mohon Bu Hartini bisa mengambil gambar kita bersama untuk dokumentasi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, baik, Bapak Ibu silakan dibuka ya kameranya. Wiswatun hati-hati di jalan. Pergi pulang ya, Wiswatun. Mana? Itu Wiswatun. Ini baru halaman 1. Saya off cam ya, punten. Ya. Bu Indah, saya tadi bertanya, Saya lagi di tapi udah nggak ada waktu banyak ya. tamu. Sudah. Oh iya, Bu Eti. Bentar ya, foto dulu ya Bu Eti ya. Di chat room. Oh, di chatroom. Oke. Oh, gak baca ya. Ntar chatting sendiri aja lah di Nanti luar. kita sharing ya. Iya, iya. Oke, kita privat aja. Ya, halaman 2 ya. Ya, terakhir halaman 3. Ya, sudah selesai Bu Heni. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu